Kalau misalkan Egi lebih ke posisi amis ya, label hitam 1, bisa kinonya di posisi 2 atau 3 ya. Jadi buat Om Kunya kalau misalkan buat di Depok, misalkan mau direkom, Om Kunya bisa pakai di AKC, SK, Kawini Kamper, Doger, Akasia masuk gitu di situ ya. Kalau dingin gini enak sambil ngerokok ya. Apalagi memandang pelampung yang lagi goyang. Tak, tak, tak. Nah, luar biasa. Tak, 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 tak. Kau mau makanin ya. Mentah makanin mau udah aja ngopi. Oh. Jadi antara joran 3 itu atau 2 itu berbeda ya. Berbeda settingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Boman bongkar obrolan seputaran mancing. Bukan seputaran kita dagang bakso. Oke. Buat kawan-kawan yang selalu stay di segmen Boman atau di channel Jaliting itu sama aja ya, sama aja. Dan yang selalu stay, sehat selalu, makin sukses pokoknya mah, jaya terus ya. Didoakan sama Egi ya. Dan jangan lupa kalau nonton bunyikan loncengnya biar ada notifikasi ya. Dan kalau misalkan setiap Boman tayang setiap Jumat malam ya. Nah, apa sih segmen Boman? Nah, segmen Boman. Nah, jadi gini, kalau misalkan segmen Boman itu, kalau misalkan posisinya yang pertanyaan-pertanyaan ada yang di YouTube-nya channel Jaliting ataupun di TikTok ataupun di sosial media apapun itu, Egi sharing dan masuk di pertanyaan dan pasti dijawab di segmen Boman ya gitu. Jadi emang segmen ini untuk istilahnya sharing atau belajar mancing bareng lah ya. Tapi dalam artian bukan belajar mancing bareng langsung dek-dek mancing, karena kan kita tidak bisa ya, karena kita bukan di empang. Tapi dalam artian sharing ya. Tapi yang intinya kita bukan menggurui ya, tapi dalam artian kita sharing dan belajar bareng. Karena mancing itu pasti kita setiap dapat empang lagi belajar dan belajar lagi gitu. Karena kalau misalkan kita di empang ini settingan ini udah masuk, kadang kita bisa berubah lagi gitu kan. Nah itulah kenapa mancing itu belajar dan belajar lagi gitu. Omku ya gitu. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang ke-1, bye. Pertanyaan pertama nih, yang santai-santai dulu. Oke, santai. Bisa ngerokok atau santai? Bisa tuh, sambil diselutnya. Nih, Aigi setelan kolam, air dari sungai, mainnya dominan amis apa esen? Oke, kalau misalkan empang sungai itu sebetulnya airnya bagus ya. Kalau misalkan Egi lebih ke posisi amis ya. Kalau misalkan air sungai itu lebih ke posisi amis, jadi main esen lebih di bawah gitu kan. Kalau misalkan posisi Egi ya, kalau misalkan ada juga sih kalau misalkan main yang bisa di full esen gitu kan, gimana posisi air sungainya juga gitu, air sungainya dan air irigasinya juga kalau gitu ya. Tapi kalau misalkan di titik aman, Egi lebih di titik aman main di posisi amis aja ya, esen di bawah. Itu pengalaman Egi ya Omku ya. Itu jadi buat Omkunya bisa yang bermanfaatnya itu bisa dipelajari juga ya. Terima kasih, sehat selalu Omku. Jadi itulah sungai ya. Kenapa disebut sungai? Karena bukan kolam, makanya sungai. Jelas. Ya, jadi itulah pokoknya mah gas lagi, bye. Ada pertanyaan selanjutnya, nanya settingan ini mah. Om Egi, saya pakai settingan umpan label hitam plus jauh 5000 SNKK 15 tetes, tapi lambat pas esen ditambah 5 tetes lagi baru ngacir. Itu faktor apa ya Om? Oke. Label hitamnya 1. Label hitam. Nggak pakai pengeras? Nggak nyebutin. Oh, nggak nyebutin. Berarti kalau misalkan label hitam, dehonya goceng. Wah. Esennya 15 tetes.
kenceng. Om punya pakai pengeras apa enggak nih? Ya, gitu kan. Tapi dalam artian berarti kalau gitu kan terlalu amis gitu kan, terlalu amis. Makanya kalau misalkan dikasih lagi Esen 5 tetes berarti kalau apalagi kalau misalkan nggak pakai pengeras jadi wah balap tetap amisnya. Jadi masih posisinya kalah sama amis ya gitu kan, pasti agak lambat gitu kan. Karena kenapa, kalau misalkan umpan-umpan amis itu buat durasi panjang lebih enak gitu kan, itu ya. Jadi buat durasi panjang, jadi om punya kalau mau om punya main di posisi label hitam 1, bisa kinonya di posisi 2 atau 3 ya, dan dehonya bisa pakai 5000 bisa ya, dan posisi belah 2 pakai 15 enak ya. Itulah makanya disebut pancing itu belajar dan belajar lagi. Nah itu jadi dalam artian 15 tetes bisa naik bisa turun, itu namanya belajar. Sehat selalu buat ongkonya ya, sukses. Oke, tidak lupa sedikit iklan buat kawan-kawan yang masih belum nyoba produk Jeliteng, apalagi esennya nih. Sekarang esennya udah cantik-cantik, kasep-kasep, udah pakai packaging keren pokoknya mah, dan harga terjangkau. Makin kita makin bagus di packaging, makin turun juga harganya juga. Dan yang belum cobain produk-produk Jeliteng seperti boman, bendingan, kino, serbuk amis wangi, umpan ya, dan serbuk viral jagung amis, langsung saja. Langsung ke pertanyaan, Pak. Ya, kebenaran yang nanya nih katanya mau nyoba produk-produk di Jeliteng nih. Wah, iya ya. Pertanyaannya ya. Mau tanya Kang Egi, saya mau nyoba produk-produk Jeliteng. Saya mau tanya untuk esen di wilayah Depok sekitarnya yang bagus apa ya, dan racikannya bagaimana, dan untuk mengakali empang yang nggak boleh pakai boman Kang. Satu lagi, untuk air yang sirkulasi airnya 24 jam. Wah, iya mah dipaket, ya mah asli. Dipaket pokoknya mah yang pertanyaannya. Makasih omku ya, berbobot ini pertanyaannya. Oke, Depok. Salam buat Depok. Sehat selalu buat Depok ya. Karena Depok itu sebetulnya yang manapun itu masuk. Mau yang strong, yang soft, segar masuk Depok gitu ya. Pokoknya karena posisinya Depok itu kebanyakan masih airnya masih bagus sebetulnya Depok ya. Jadi buat omkunya kalau misalkan buat di Depok misalkan mau direkom, omkunya bisa pakai di AKC, SK, Kawini Kamper, Doger, Akasia masuk gitu di situ ya. Gitu. Kalau misalkan omkunya pingin ngakalin nggak boleh pakai boman ya. Berarti nggak boleh bisa ngeprak ya, ngeprak atau ngebrul orang Sunda mah ya. Jadi omkunya bisa pakai posisi nih, cobain. Karena ini posisinya kayak umpan ya, bisa kayak umpan. Omkunya bisa disetting umpan, tapi dia kalau misalkan posisinya udah jadi, omkunya bisa di posisi dilembekin, bukan diprak ya, tapi di posisi dilembekin, banyakin airnya ya, dijadiin umpan dan posisinya dilembekin, banyakin senjata, dia ntar posisinya kayak bandul bisa ya. Atau omkunya pingin pakai bandulan umpan doang bisa, omkunya agak lembek dan senjata dibanyakin, jadi dia biek ya, biek bukan prak ya itu. Nah kalau misalkan mengatasi empang yang 24 jam ya, dalam artian 24 jam itu sirkulasi ya, jadi sebetulnya bagus sih dalam artian, apalagi kalau ngebuang ya. Kalau misalkan posisinya omkunya lebih main di posisi esen di posisi standar, misalkan omkunya umpan 100 sampai 150 gram, omkunya main di posisi 9 sampai 7 tetes saja ya. Itu solusinya buat omkunya. Oke omku, Depok sehat selalu. Terima kasih. Itu ya. Jadi emang itulah pra. Oke. Nah buat omkunya juga jangan kecil hati yang masih yang udah ngasih pertanyaan ke Egi atau pingin sharing ke Egi yang masih belum kejawab, insya Allah buat kedepannya Egi pasti jawab ya, pelan-pelan. Oke. Lanjut lagi, Bay. Pertanyaannya, Bay. Lanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egi Bade naros, upami ikan udah ngumpul, bendingan atau boman masih dipakai nggak? Oke. Omku gini ya, kalau misalkan itu ketemunya posisi di lapangan ya. Karena kenapa? Kalau misalkan posisinya antara lepas bandul dan bendingan itu posisinya di lapangan ya.
Tapi kalau misalkan buat pengalaman Egi, dari pengalaman Egi, kalau misalkan posisi ikan lebih posisi masih agresif, lebih baik posisinya bendingannya jangan dilepas. Makin banyak senjata, omkunya makin dikompa ya. Metik 2, buang 2, metik 1, buang 2. Lebih cepat kalau misalkan posisinya ikannya masih agresif ya. Jadi lebih bakal cepat, nggak usah dibuang. Tapi main di senjatanya pasti bakal lebih di senjata lebih banyak. Bukan bendingannya dibanyakin, tapi senjata lebih dibanyakin. Jadi posisinya perak atau ngebrul ya, gitu. Dia posisinya bakal lebih cepat gitu kan. Kalau misalkan ikan masih agresif gitu kan. Beda lagi kalau misalkan ikan udah lemot, ikan udah ngumpul pasti ketahuan ya. Ketahuan dalam artian di pelampung juga pasti ketahuan. Begitu turun, tak. Pas turun umpan ke bawah, dia udah nggak makan. Tek. Nah, itu bisa apa? Itu makan bendingan. Jadi harus lepas bendingan gitu ya. Jadi emang ketahuannya posisi di lapangan, tapi itulah pengalaman Egi dan udah diceritakan pengalamannya ya. Itu solusinya buat omkunya ya. Sehat selalu buat omkunya. Oke, itulah ya. Balik lagi ke benteng Union. Jadi segala sesuatu juga harus ada bentengnya. Kalau nggak ada benteng, nggak ada pion. Oke, Bay, lanjut pertanyaannya, Bay. Masih ada, Bay, pertanyaan. Oke, gas, Bay, gas. Assalamualaikum, Pak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, biasanya kalau lihat video Egi mancing itu suka ganti joran. Itu karena apa ya, Egi? Terima kasih, Sadayana. Oke, ini nih. Masalah joran masuk kaliwang soalnya Egi rada make kudu dulu joran. Kenapa Egi selalu gonta-ganti joran kalau lagi mancing? Karena gini omku, apalagi lagi neter. Joran yang satu Egi dari Cirebon ngisinya. Joran yang satu lagi dari Padang. Jadi kalau ini nggak kerja, Egi ambil yang ini. Sangkanya nyama ke ilmu deh, Bang. Ternyata bener. Jadi gini omku ya, kalau misalkan Egi selalu 2 joran, kadang 3 ya, kadang 3. Jadi ukuran di posisi senar itu kadang berbeda-beda Egi ya. Ada yang 020, 018, ada 016 juga ya. Ada pelampungnya juga itu berbeda-beda. Nah, kenapa? Kalau misalkan lagi mood, posisinya lagi mood, kadang nggak ditodong ya, pasang pelampung juga. Kadang posisinya gimana? Nah, gonta-ganti posisinya. Kadang Egi nyobain. Biasanya pakai misalkan nih nomor 020 nih. Aduh, kurang enak nih makannya. 020 otomatis pelampung nomor 9 atau 8 ya. Nomor 9 atau 8 atau 10 ya, karena dia lebih gede ya, 020. Nah, ikan udah masuk tapi makannya rada kurang enakan ya gitu kan, rada kurang enakan. Coba kan nih joran ganti ya, kuno iya cobain yang ini posisinya 018, pelampung juga lebih kecil gitu kan, cobain. Nah, itu sih sebetulnya ya. Jadi gonta-ganti joran itu sebetulnya. Jadi kita kadang kan posisi ikan udah ngumpul juga gitu, udah bulat gitu kan, kadang ada agak beda gitu kan dari posisi makan ikan ada beda lah dari pelampung. Apalagi kalau misalkan pelampung kecil nih, ikan lagi agresifnya, kasih pelampung kecil pasti cepat turun truk. Nah, jarang lempelannya, makanya Egi selalu pakai pelampung yang gede. Tek, dia agak beban gitu. Jadi itu ya, bukan yang tadi dari omongin dari awal. Yang satu dari ini, yang satu dari ini, bukan. Karena mancing nggak pernah Egi pakai gitu ya. Natural. Itu buat omkunya ya. Biar nggak penasaran, Om Egi pakai ilmu atau ente ya. Aduh, makanya gitu ya. Itulah pertanyaannya. Jadi antara joran 3 itu atau 2 itu berbeda ya. Berbeda settingannya. Dari mulai pelampung, senar juga berbeda. Gitu, omku ya. Sehat selalu buat omkunya. Kalau dingin gini enak sambil ngerokok ya. Apalagi memandang pelampung yang lagi goyang. Wah, luar biasa. Kau mau makanin ya.
Muntah makan emang udah aja ngopi. Oh. Itu mungkinnya. Jadi ya kalau misalkan lagi gini juga kadang bawaannya emang kayak di empang gitu kan ya. Jadi kadang yang ada ngasih pertanyaan lagi kadang suka dibawa gurau gitu ya biar gurau tapi pasti jawabannya itu. Oke, masih ada pertanyaan, lanjut Lanjut pertanyaan ya. Assalamualaikum Om Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Omku. Saya Wandi dari Pekalongan. Oke, salam buat Om Wandi ya, salam kenal dan salam joran melengkung dari Egi Jaliteng buat Pekalongan. Pekalongan sehat selalu, makin sukses buat Pekalongan dunia permancingannya ya. Fishing Pekalongan. Yo. Saya mau nanya Om, di tempat saya airnya butek kecoklatan. Cocoknya pakai produk Jaliteng yang mana? Terima kasih, salam dari Pekalongan. Oke, buat Om Wandi ya, kalau misalkan air butek kecoklatan itu sebetulnya biasanya air bagus ya, air bagus. Jadi buat omkunya mau pakai umpan yang manapun juga insya Allah masuk ya. Dan kuncinya posisinya gini omku ya, kalau omkunya mau pakai label hitam ya, label hitam itu kalau misalkan buat durasi panjang omkunya bisa label hitam 1 dan pengerasnya bisa 3 dan D-nya bisa 1 sendok ya, 1 sendok atau 1,5 sendok bisa ya. Jadi lebih ditonjolin dulu gurihnya gitu kan. Nah ntar dibagi 2 esennya di bawah. Omkunya dari setengah umpan omkunya bisa main di posisi 5 sampai 7 tetes. Itu buat air coklat ya omku ya. Itu solusinya buat air coklat. Jadi kalau misalkan omkunya mau pakai serbuk jagung amis, mau pakai apa, settingannya lebih di sop amis yang lebih keluar dan esen di bawah buat air coklat buat omkunya ya. Itu salam buat Om Wandi Pekalongan ya. Sehat selalu. Halo sahabat-sahabat Jaliteng, bentar kita iklan dulu. Jadi buat sahabat-sahabat Jaliteng semuanya yang butuh umpan, serbuk, bandul, bendingan, spray oil, esen, fishing clip dan joran, baju, sweater yang kayak Egi pakai kayak gini nih. Nih. Langsung aja cek link di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial medianya kita untuk mendapatkan promo-promo menarik dari kita. Sadayana. Itu ya. Jadi alhamdulillah ya dari Pekalongan, dari Lampung gitu ya. Udah banyak lah sekarang. Keren-keren lah. Pokoknya insya Allah kalau misalkan Egi bisa silaturahmi buat ke daerah jauh seputaran Bandung, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kita ya, Bay ya, sana ya. Amin. Oke. Jadi buat omong punya, jangan sungkan-sungkan kalau misalkan pingin ngasih pertanyaan ataupun sharing bareng, jangan sungkan-sungkan. Dan insya Allah Egi pasti jawab Egi ya, dan harus jawab. Tapi dalam artian jawab Egi dengan pengalaman pribadi Egi sendiri ya, gitu ya. Oke, Bay, masih ada pertanyaannya, Bay? Ya, ada nih ya, pertanyaan terakhir ya, Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emput dari Trenggalek, Jawa Timur. Wah, Om Emput Trenggalek, Jawa Timur. Salam kenal dari Egi Jaliteng ya. Sehat selalu, salam jalan melengkung ya. Ya, pertanyaannya, untuk main di kolam sirkulasi air bagus, rekomendasi mana? Esen Doger sama AKC, dan main berapa tetes? Oke. Buat sirkulasi air yang bagus ya, air yang bagus itu berarti dari posisi airnya emang kalau masalah itu dari sirkulasinya biasanya dari jet pump juga bisa. Jadi intinya mah bukan dari empang lagi diputerin ya biasanya. Jadi ada air masuk ya. Jadi satelit biasanya ya, main satelit gitu kalau gitu ya. Banyak empang-empang yang gitu ya, air bagus. Nah, kalau misalkan buat omkunya, buat rekoman buat SN AKC ataupun Doger.
Semuanya dua-duanya itu masuk ya. Dua-duanya masuk ke Om Kunya. Nah, Om Kunya kalau misalkan Om Kunya main umpan di 100 sampai 150 gram buat air bagus. Kalau misalkan pakai AKC, Om Kunya bisa main di posisi 5 atau 7 ya. Kalau misalkan bisa di posisi 3, kalau misalkan berani bisa lebih enak ya. Di posisi 3 gitu kan, itu titik aman ya, titik aman itu buat Om Kunya. Nah, kalau misalkan buat doger nih, buat doger itu kadang banyak orang kecolongan karena posisinya doger itu posisinya kayak yang nggak strong ya, dia posisinya soft, dia lebih ke wangi atau seger ya. Nah, kebanyakan orang itu ini mah esen kurang kenceng. Nah, padahal di dalam air itu doger lumayan jahat ya, karena dia lebih aromanya smooth tapi ceksuna mah nyeret gitu kan. Nah, Om Kunya bisa main di posisi 4 sampai 6 tetes ya. Atau kalau misalkan Om Kunya mau di air bagus main di 3, main doger bisa-bisa. Di ukuran umpan di 100 sampai 150 gram. Itu karena lebih posisi esen di bawah, intinya itu aja ya. Jadi Om Kunya kalau misalkan buat esen rekoman buat AKC sama doger bisa ya, yang manapun itu. Bisa juga di mix buat Om Kunya ya. Doger bisa main di posisi 4 tetes dan AKC-nya bisa main di 2 tetes. Tek-tek, buat penyuntik ya. Buat Om Kunya ya. Oke, untuk kawan-kawan, untuk Om Kunya, terima kasih yang udah ngasih pertanyaan dan udah sharing bareng di segmen Bowman ya. Atau yang udah selalu stay di channel Jaliting Official, terima kasih, sehat selalu, makin sukses ya. Mungkin yang masih belum kejawab pertanyaannya, mohon maaf, insya Allah Egi pasti jawab ya, pasti jawab, insya Allah pasti Egi jawab ya. Dan jangan sungkan-sungkan juga buat kawan-kawan yang ngasih pertanyaan atau pengen sharing bareng bersama Egi, belajar bareng sama Egi. Tapi intinya Egi bukan belajar untuk jadi menggurui ya, bukan dalam artian kita hanya sharing aja ya, sharing bareng dan tukar pengalaman gitu ya. Jadi intinya mah sehat selalu, dan jangan lupa kalau misalkan nonton di like, komen, dan subscribe ya, dan biar ada notifikasi bunyikan lonceng. Nah, itu ya. Yang butuh produk biasa di bawah ini, oke ya. Langsung klik ke link bio, boleh langsung ya. Pokoknya mah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadayana.